Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sikap berserah. Setiap orang Kristen, setiap orang yang mempercayai Allah yang hidup, maka setiap kita harus memiliki sikap berserah. Karena kadangkala setiap kehidupan kita ingin lakukan sedemikian rupa dengan kekuatan kita sendiri, padahal kita harusnya sadar bahwa kehidupan kita ini ada karena ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu harusnya dimiliki oleh setiap orang yang mempercayai Tuhan, Allah kita yang hidup, supaya sikap berserah itu kita bisa miliki hari ini untuk kita terus mengikut Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42, firman Tuhan berkata, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Saya ulang lagi di dalam Lukas 22 ayat 42. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Dan setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki sikap untuk kita berserah. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di atas kayu salib demi menebus orang berdosa, dia lakukan itu dan dia berserah apa yang terbaik di dalam dirinya, apa yang terbaik buat Bapa. Makanya dia harus berserah di dalam Tuhan. Makanya dia mengatakan, "Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Ini mengindikasikan bahwa Yesus berserah. Di dalam kemanusiaannya, dia juga merasakan suatu kegetiran yang luar biasa. Kalau memang boleh diizinkan dilakukan, tetapi bukan karena kehendakku, tapi biarlah kehendakmu lah yang terjadi. Dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga senantiasa harus memiliki sikap berserah di dalam Tuhan. Tuhan akan mengatur hidup kita. Apapun cara Tuhan untuk mengatur kehidupan kita, kita serahkan buat Tuhan. Dan apa yang hari ini kita harus kerjakan, mari kita kerjakan. Kita lakukan menjadi tanggung jawab kita kerjakan. Sebagai suami kita kerjakan, sebagai suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Dan kalau hari ini kita lakukan bagian-bagian kita, Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan melakukan tugas Bapa di dalam hidup kita, dan tugas kita lakukan dengan baik, sehingga bagian apa yang menjadi bagian kita mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan bagian Tuhan akan Tuhan lakukan bagi kita. Nah, inilah sikap-sikap seperti ini harusnya kita miliki seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah menjadi patron, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan hidup kita, maka kita juga harus meneladani hidupnya. Maka kalau kita hari ini mau mengikut dia, lakukan yang terbaik. Berikan dan berserah kepada Tuhan. Persoalan apapun. Hari ini banyak persoalan yang kita hadapi. Tidak pernah berhenti persoalan-persoalan dalam hidup kita. Selalu ada terus. Selesai satu, masih ada lagi. Selesai satunya lagi, terus menghadang persoalan yang baru lagi. Dan itu akan terus menerus. Dan itu akan menjadi alat bagaimana kita supaya dewasa, supaya kita tetap memiliki kebergantungan di dalam Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa sukacita. Sehingga ketika kita mengiring Tuhan, persoalan apapun kita berserah saja. Bukan berarti berserah ini kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Tidak. Kita berserah biar bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan, bagian kita kerjakan. Kalau kita memiliki persoalan di dalam pekerjaan, mari kita cari cara menyiasati untuk menyelesaikan persoalan di dalam pekerjaan kita atau di dalam hidup rumah tangga. Kita lakukan caranya bagaimana supaya bisa menyiasati persoalan-persoalan di dalam hidup rumah tangga. Lalu dengan sendirinya ketika kita melakukan tanggung jawab kita, Tuhan terus akan menuntun kita. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat penghayatan kita akan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari, dengan suami, istri, dengan anak-anak, dengan keluarga. Secara tidak langsung firman itu akan terus terngiang di dalam hati kita. Dan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, kita hanya berkata, "Aku hanya berserah kepadamu, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi." Ini adalah sikap yang baik.
Ini adalah sikap yang luar biasa yang dicontohkan oleh Yesus, dan setiap kita hari ini yang mau mengikut Yesus, kita harus menyontoh cara dia hidup, cara Yesus hidup, kita lakukan itu. Sehingga hari ini yang ada adalah ucapan syukur, yang adalah bagaimana kita tetap mengumandangkan doa, mengumandangkan ucapan-ucapan yang membangun dalam diri kita. Sehingga tatkala kita menghadapi setiap persoalan yang bertubi-tubi, kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, karena Allah kita Allah yang hidup. Maka kalau hari ini kita lakukan itu, saya percaya saudara dan saya akan diberkati Tuhan, dan kita akan terus diberikan kekuatan roh kita untuk terus tetap menyala-menyala, terus tetap berapi-api untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan, walaupun badai-badai itu harus silih berganti menerpa kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Berkat anugerah dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.